Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Berjumpa kembali dalam kegiatan Night Call Departemen Pelkes GPIB. Dan kita patut bersyukur di hari ini, tanggal 24 Juni, kita boleh kembali berjumpa dalam keadaan baik. Bersama saya, Pendeta Agus Indro Sasmito, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Mitra Pasimburan Nauli di Kabupaten Hubang Hasundutan, Sumatera Utara. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu Tuhan. Di malam hari ini kembali kami boleh mengambil bagian dalam kegiatan Night Call. Dan bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat malam pada saat ini. Oleh karena Tuhan, hadirlah bersama-sama dengan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun dan membimbing kami. Sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami semakin dikuatkan di dalam iman, pengharapan, dan kasih kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan sabda bina umat pada hari ini Kamis 24 Juni 2021 di bagian yang malam, perikop Alkitab kita terambil dari Nehemia pasal 4 ayat 10 sampai 14. Namun saya akan hanya mengambil satu perikop di pasal 4 ini dari ayatnya yang ke-14 yang menyatakan demikian. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita tahu perikop bagian ini merupakan dari cerita atau kisah Nabi Nehemia ketika dia bersama dengan seluruh orang Yahudi ataupun orang Israel yang membangun tembok Yerusalem. Tentunya dalam perikop-perikop sebelumnya kita bisa membaca dan menemukan bahwa ternyata proses pembangunan tembok Yerusalem itu bukan sesuatu yang berjalan mulus. Karena ada banyak tantangan, ada banyak orang-orang yang tidak suka, bahkan berupaya untuk menggagalkan. Nah, di dalam perikop sebelumnya di pasal 4 kita mengetahui bahwa ada seorang Sanbalat, ada Tobia, bahkan orang Arab, orang Amon, dan orang Asdod yang mereka mengetahui pekerjaan ini, justru mereka marah dan mereka bersepakat untuk memerangi Yerusalem dan akan mengadakan kekacauan di sana. Tentu dalam kondisi yang demikian, bagi setiap orang yang sedang melaksanakan pembangunan pada masa itu tentunya ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan yang luar biasa. Terlebih di dalam pasal atau ayat yang ke-10 dikatakan bahwa mereka sudah tak sanggup lagi untuk membangun kembali tembok karena mereka sudah merasa kelelahan. Di satu sisi ada tantangan dari dalam, dari umat itu sendiri, dan terlebih dari luar, dari orang-orang yang tidak menyukai proses pembangunan itu. Nah, namun apa yang dilakukan oleh Nabi Nehemia sungguh luar biasa ketika dia mengatur barisan atau mengatur pasukan ataupun mengatur orang atau menempatkan rakyat sebagai bagian dari garis depan untuk terus tetap menjaga, memelihara, bahkan terus mengawasi proses itu dan menjaga kemungkinan terjadinya kerusuhan-kerusuhan yang ada. Lebih daripada itu, Nabi Nehemia memberikan motivasi yang luar biasa ketika umat pada masa itu sudah mulai mengalami kelelahan. Disebutkan tadi bahwa dalam situasi yang demikian, maka Nabi Nehemia dengan tegas mengatakan,
Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Jadi Nabi Nehemia hendak mengingatkan bahwa tantangan ada, pergumulan ada, tetapi jangan takut. Kenapa? Karena ingat, ada Tuhan yang maha besar dan maha dahsyat yang akan senantiasa menyertai umat Yahudi pada masa itu. Oleh karena itu, Ibu Saudara, tentunya ini menjadi bagian perenungan bagi kita ketika kita juga dalam kehidupan kita tidak akan terlepas dari yang namanya berbagai tantangan, pergumulan. Apakah itu pergumulan atau tantangan secara internal atau mungkin dari luar. Tetapi kita percaya bahwa ketika kita melakukan yang baik dan benar di mata Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa memberkati dan menyertai kita. Sehingga firman Tuhan mengatakan, jangan takut terhadap orang-orang yang berupaya untuk merusak, yang berupaya untuk merobohkan semangat kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang maha dahsyat dan maha besar itu yang akan senantiasa bersama dengan kita. Saya teringat dari kitab surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika sampaikan kepada jemaat di Roma, secara khusus di Roma pasal 8 ayat 31 yang menyatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini menjadi kekuatan bagi kita. Kalau Allah bersama dengan kita, maka siapa yang akan menjadi lawan kita? Dalam bahasa asli di sini, orang Batak menyebutkan molo de bata donganta isema alonta. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu Tuhan ketika kami boleh kembali dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu bahwa dalam kehidupan kami tentu ada banyak tantangan pergumulan yang ada. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu boleh tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan, dengan tidak takut dan gentar menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Terlebih kami boleh melakukan bagian-bagian kami dengan tetap menjaga kesehatan dan standar protokol bagi kami di dalam kehidupan kami secara pribadi dan keluarga. Karena kami percaya Tuhan akan senantiasa menjaga, memelihara, dan memberkati kami. Oleh karena Tuhan berkati, terlebih bagi kehidupan bangsa negara kami di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Biarlah bangsa kami ini boleh bersama-sama bahu-membahu melakukan yang terbaik sehingga pandemi COVID-19 ini boleh berakhir. Kami juga berdoa Tuhan dalam proses vaksinasi yang ada, bahkan seluruh tenaga dan para medis yang terus berupaya melakukan proses perawatan dan pengobatan di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhan juga berkati mereka. Berikan juga kesabaran, berikan juga kesehatan kepada mereka. Bagi setiap saudara-saudara kekasih kami yang saat ini masih berkumpul dalam masa isolasi di rumah ataupun di rumah sakit, kami mohon juga Tuhan mau kuatkan dan kesembuhkan mereka, bahkan berikan kekuatan dan pengharapan bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan juga akan senantiasa bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi kehidupan kami secara pribadi dan keluarga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami terlebih berdoa bagi Majelis Sinode ke-20 yang terus tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Berkati dan sertai Tuhan, terlebih dalam mempersiapkan persidangan Sinode ke-21 pada bulan Oktober mendatang. Berkati semuanya, segala hal yang menjadi keperluan dan perangkat, bahkan hal-hal yang menjadi keperluan bahan panitia dan setiap orang yang akan terlibat di dalamnya. Tuhan berikan hikmat kuasa kasih-Mu sehingga kami berharap semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Berkati pertemuan Pelkes, sekali khusus tim Morning Call dan Night Call. Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami percaya semuanya hanya berasal daripada Tuhan. Kami serahkan doa dan permohonan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, demikian Night Call kita pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.